Halo guys, kembali sama Mimin. Seperti biasa, kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Kali ini Mimin akan bahas film petualangan yang berjudul Big Game tahun 2014. Film ini menceritakan tentang Presiden Amerika yang terdampar sendirian di hutan belantara setelah jatuh dari pesawat akibat serangan teroris. Seorang bocah tak sengaja menemukannya dan hanya bermodalkan panah saja. Oke guys, bagaimanakah nasib presiden ini? Langsung saja genjot ke plotnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Tapio bersama anaknya yang bernama Askari. Mereka sedang berjalan ke dalam kabin tua sambil melihat beberapa bingkai foto di dinding. Gambar-gambar itu memperlihatkan kumpulan pria muda dengan perlengkapan berburu sedang memegang bangkai hewan seperti piala. Momen di foto itu adalah hal terindah baginya. Ayah Askari bertanya kepada Askari apakah dia mengenali seseorang di dalam kamar itu. Lalu Askari menunjuk ke salah satu foto. Ayahnya menjelaskan bahwa orang di foto itu adalah dirinya saat berusia 13 tahun, di mana dia sudah bisa berburu rusa yang merupakan keistimewaan baginya. Askari terus saja menatap fotonya, sementara ayahnya mengajaknya pergi. Mereka berlanjut melewati jalan pegunungan menggunakan truk karavan. Askari duduk di kursi penumpang sembari berlatih bahasa Inggris dengan headsetnya, sementara ayahnya mengemudikan truknya. Lalu dia menyerahkan peta kepada Askari. Sekarang Askari melihat peta itu, yang konon merupakan tempat rahasia yang penuh banyak permainan seperti berburu rusa. Ayahnya pun mengatakan bahwa mereka akan pergi ke sana. Setelah sampai, karavan berhenti dan mendirikan kemah di hutan. Sebuah tembakan dilepaskan ke udara, menandakan bahwa perburuan dimulai. Askari mencoba menyalakan kendaraannya, tapi dia merasa kebingungan. Tapio langsung membantunya, dan Askari berjalan ke atas tebing tempat busur dan anak panah dipasang. Askari memegang busur itu, dan dengan susah payah mencoba menarik talinya. Dia mencoba berulang kali, tapi gagal. Semua orang yang menontonnya terdiam melihat itu. Tapio kemudian berdebat dengan seorang pria yang menyuruh Askari untuk pulang saja, dan tidak bisa melanjutkan perburuannya. Tapio mencoba meyakinkan pria itu bahwa Askari sudah siap. Mereka telah berlatih untuk ini, apalagi Tapio selaku ayahnya adalah pemburu yang terampil. Tapio meyakini bahwa bakatnya telah dia turunkan kepada putranya itu. Orang-orang pun menuruti apa kata Tapio, lalu mereka membiarkan Askari melanjutkan. Dia memberikan pidato yang menyatakan bahwa Askari memiliki waktu 1 hari 1 malam untuk pergi ke hutan sendirian dan membawa kembali hewan yang diburunya. Scene pun berpindah memperlihatkan pria yang bersiap-siap untuk bekerja. Dia merapikan rambutnya dan melihat bekas luka di dadanya yang sepertinya masih sakit. Pria ini langsung memasang rompi anti peluru pada tubuhnya dan keluar dari kamar mandinya. Ternyata dia berada di pesawat pemerintah yang besar. Nampak stempel kepresidenan terpampang di atasnya dengan 2 pesawat yang lebih kecil mengawalnya melintasi langit. Dia bertanya kepada 2 penjaga yang berdiri apakah presiden sudah bangun. Sehingga pria yang diketahui bernama Morris itu memasuki kabin presiden, tempat presiden sedang membaca koran. Di sini presiden mengeluh saat melihat berita bahwa hasil surveinya menurun. Morris memberitahu presiden bahwa mereka akan mencapai Finlandia dalam 1 jam. Mereka akan mengadakan pers di sana dan itu akan meningkatkan surveinya. Tapi Morris mengatakan bahwa dia berencana untuk pensiun setelah perjalanan ini. Kembali ke Finlandia, Askari berburu dengan busur dan anak panahnya lagi. Dia mencoba menarik tali busur itu kembali, tapi tak cukup kuat untuk melepaskan anak panahnya. Dia kembali berlatih dengan patung kayu rusa dan dia berpura-pura membunuhnya. Di sisi lain, jauh di dalam hutan, helikopter terbang ke bawah. Melalui intercom, pilot bertanya kepada 3 penumpang itu jenis hewan apa yang ingin mereka buru. Salah satu penumpang hanya menjawab bahwa mereka sedang mencari hewan buruan besar.
Penumpang melihat ke arah pelacaknya dan meminta pilot untuk mendarat. Begitu mereka mendarat, penumpang itu berjalan keluar sambil membawa tas kerja. Dia duduk di kursi yang telah diatur oleh salah satu anak buahnya dan melihat ke arah hutan. Pilot kaget karena penumpang itu menariknya lalu mengeluarkan rudal dan dengan santai menjelaskan bahwa dia akan menggunakannya untuk menjatuhkan sebuah pesawat yang lewat. Sekarang pilot ini menjadi semakin panik dan bertanya apakah ketiga orang itu adalah teroris. Pria bertampang pos ini menegaskan bahwa mereka adalah teroris. Lalu dia menyuruh pilot itu untuk berlari jika dia ingin tetap hidup. Pilot ini pun melarikan diri dan pria itu menggunakan kesempatan itu untuk menguji kecanggihan misilnya yang dapat mengunci bentuk pilot yang sedang berlari sampai meledakkan tubuhnya. Beralih ke pesawat presiden, Morris berjalan dan masuk ke kokpit. Dia diberitahu operator bahwa pesawat sudah mendekati tujuannya dan akan mulai turun. Tiba-tiba alarm berbunyi dan Morris diberitahu bahwa sebuah rudal telah menargetkan pesawat mereka. Mekanisme pertahanan pesawat juga mendadak macet. Mendengar itu, Morris pun segera menyerukan evakuasi darurat. Morris langsung menarik presiden yang hanya memakai satu sepatunya dan memaksanya masuk ke dalam pod darurat untuk dievakuasi. Awak penjaga mulai mengikuti pod presiden dengan parasutnya. Namun satu-satunya penjaga yang tersisa memperhatikan bahwa parasut temannya itu tidak terbuka. Morris pun langsung mengeluarkan pistol dan menembaknya. Lalu dia memakai parasutnya sendiri dan menjatuhkan dirinya ke bawah. Bersamaan dengan itu, puluhan rudal menghantam pesawat presiden. Sementara askari yang sendirian di hutan mendengar ledakan dan kemudian melihat pesawat turun. Pesawat itu hancur dan membuat askari tak sadarkan diri. Ketika dia bangun, askari sudah dikelilingi oleh hutan yang terbakar. Beralih ke markas Pentagon di Washington, seorang wanita memberitahu seorang pria bernama Fred bahwa pesawat presiden telah jatuh dan presiden dievakuasi di pod evakuasi. Namun semua komunikasi dan sinyal hilang. Wanita ini membawa Fred masuk ke sebuah ruangan di mana wanita itu memperkenalkannya kepada wakil presiden. Fred adalah seorang agen CIA yang sudah lama memimpin unit intel khusus teroris. Seorang jenderal memberitahu Fred tentang semua yang terjadi, sementara Fred malah berjalan-jalan dengan santai sembari makan rotinya. Di sini sang jenderal percaya bahwa itu adalah tindakan serangan teroris. Wakil presiden juga berpendapat sama, karena kegagalan mekanis sangatlah tidak mungkin. Fred angkat bicara dengan mengatakan bahwa itu pasti serangan teroris dengan sekitar 5 hingga 10 orang yang terlibat. Dia berhasil mengumpulkan jenis rudal apa saja yang mereka gunakan. Komplotan itu diduga memiliki orang dalam guna menonaktifkan tindakan pencegahan dan pertahanan sistem. Fred mengatakan bahwa satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menemukan presiden secepatnya. Beralih ke hutan, Morris nampak mendarat dengan parasutnya yang terjebak di pohon. Dia melepaskan kaitannya dan jatuh ke tanah. Morris tampak kesakitan akibat bekas luka di dadanya itu. Lalu dia berlanjut mengirim radio untuk menginstruksi agen-agen lain di lokasi. Setelah salah satu anggota menjawab, Morris langsung mengomandonya untuk segera mencari presiden. Sementara askari melihat sekeliling reruntuhan, busur dan anak panahnya siap untuk membidik. Dia melihat pod evakuasi presiden dan melempar batu ke sana sampai dia merayap mendekat dan mengetuk pintunya. Presiden menjawabnya dengan jarinya yang menulis sebuah kode sandi di jendela. Ternyata itu adalah kode untuk membuka pintu, lalu askari pun membukanya. Hal itu membuatnya terkejut dan berlari sejauh mungkin. Presiden keluar dari podnya sembari menyalakan suar. Lalu dia berteriak kepada askari untuk menunjukkan dirinya. Askari tetap bersembunyi, mengira bahwa dia adalah alien. Askari berlanjut menggunakan panahnya untuk melemparkan jangkir plastik yang diikat tali ke arah presiden. Presiden mengambilnya dan memegangnya. Ini adalah cara percakapan manual yang pernah askari praktekkan di sekolahnya. Mau tak mau presiden pun berbicara dengan alat itu. Di sini presiden menegaskan bahwa dia dari bumi dan datang dari puncak. Askari pun keluar dari persembunyiannya dan bersiap untuk membidiknya. Namun presiden membuktikan identitasnya dengan menunjukkan paspornya. Setelah menerima penjelasan itu, askari memberitahu presiden bahwa tidak ada desa atau kota terdekat di hutan ini.
This is my home. With this, Kembali ke markas Pentagon, para tim telah melacak keberadaan pot evakuasi presiden dan mengirimkan helikopter untuk menemukannya dan mengamankan presiden. Lalu di suatu tempat di Norwegia, seekor anjing menggonggong pada sesuatu yang mendorong pemiliknya untuk keluar dan menyelidikinya. Dia menemukan alat berkedip di bawah trampolinnya. Alat itu merupakan GPS pod yang tampaknya telah terpisah, sehingga helikopter pemerintah pulang ke markas tanpa hasil apapun. Chinook 1, return to base, await further instructions. Wakil presiden sangat marah karena presiden masih belum ditemukan. Lalu dia memerintahkan jenderal untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kembali ke lokasi kecelakaan, Morris ternyata bagian dari 3 teroris yang meledakkan pesawat itu. Mereka menemukan pot presiden, tapi presiden tidak ada di dalamnya. Big game hunting never got small shoe size. What is that supposed? Sementara presiden sendiri berjalan melewati hutan dengan Askari. Askari menjelaskan bahwa dia adalah seorang pemburu dan dia akan siap menjaganya agar tetap aman. Melihat barang-barang yang dibawa Askari, presiden tampak meragukannya. Tapi mau tak mau, dia menuruti apa katanya. Askari berlanjut menyuruh presiden agar naik ke kendaraannya dan presiden meminta untuk dibawa ke kota. Namun Askari menolak, mengatakan bahwa dia sedang menjalankan misi berburu untuk ulang tahunnya. Dia kemudian menyuruh presiden untuk duduk di belakang dan mereka berangkat melewati hutan dengan kendaraan Askari ini. Di tempat lain, Morris melacak jejak kaki di sekitar sana dan menduga bahwa seseorang pasti telah membantu presiden melarikan diri. Dia langsung menembak 2 komplotan sembari marah. Bos teroris yang bernama Hazard ini berjanji bahwa dia akan segera menemukannya. Di sini diketahui bahwa Hazard telah membayar Morris untuk mengkhianati presiden. Morris menyebutkan bahwa jangan sampai gagal karena dia masih memiliki pecahan peluru yang bersarang di tubuhnya karena ulah presiden di masa lampau. Kembali ke Pentagon, Fred mencoba membantu tim untuk memecahkan situasi itu. Dia mulai melacak petunjuk dengan mencari jasa pemburu di daerah itu. Dia kemudian meminta satelit dari area sana sehingga mereka dapat mensurvei daratan. Sementara Askari memarkir kendaraannya dan melihat petanya, di mana tanda X merah besar digambar di sana. Dia menjelaskan bahwa X menandakan tempat yang tepat untuk berburu, sehingga mereka berkemah di sana. Pada malam hari mereka makan sembari menikmati api unggun. Askari bertanya kepada presiden, seperti apa rasanya menjadi kuat dan berkuasa. Askari juga mengatakan bahwa ayahnya juga terkenal di wilayah itu, karena dia adalah seorang pemburu yang mampu berburu beruang sejak berusia 13 tahun. Dalam kebudayaan setempat, pada usia 13 tahun, setiap anak laki-laki akan dikirim ke hutan untuk membunuh sesuatu sebagai ujian kejantanan. Presiden pun menasehatinya bahwa dia tak harus tegar, tapi yang terpenting adalah pura-pura agar terlihat tegar. Semua orang pasti memiliki takut. Realitanya kehidupan memang seperti itu. Presiden menceritakan kepada anak itu sebuah cerita memalukan tentang dirinya sampai mereka menjadi akrab. All of a sudden I had to pee. So, I dashed off to the toilet to handle my business in front of my trousers. Yeah, it's funny. I'm on YouTube sometimes. And notice how I casually carry my... Keesokan paginya, presiden bangun karena suara berisik. Ternyata Askari membuat suara rusa untuk menarik mangsa. Dia juga menemukan sepatu presiden yang lain dan melemparkannya ke arahnya. Askari terus mendaki gunung dan membuat suara rusa. Sementara itu, Morris, Hazard, dan teroris lainnya mendengar suara Askari. Sekarang Askari sedang memanjat langkan dan menemukan kotak buku besar di atas sana. Ternyata di dalamnya ada kepala rusa yang baru saja dibunuh dengan sebuah catatan dari ayahnya yang hanya bertuliskan selamat ulang tahun. Di lain sisi, presiden secara kaget menemukan mayat pengawalnya berserakan di lereng gunung. Sepertinya ada yang sengaja merusak parasut agar tidak terbuka. Dia mengambil pistol dari salah satu mayat dan bersembunyi di balik batu. Presiden melihat Morris dan Hazard yang sedang menggeledah lokasi perkemahannya. Dia pun menyadari bahwa Morris telah mengkhianatinya. Teroris memanggil helikopter sehingga membuat presiden bergegas mencari Askari. Ternyata Askari sedang kesal karena ayahnya membunuh rusa untuknya, yang berarti ayahnya benar-benar tak percaya dia bisa melakukannya sendiri. Presiden dengan panik memberi Askari pinnya sebagai pengingat bahwa dia pernah melindunginya dan menyelamatkan presiden.
Askari bertanya ada apa, dan Presiden mengatakan bahwa sekelompok orang sedang memburunya dan mereka harus berpisah. Kemudian Morris muncul dan mengirimkan radio ke dia, lalu menyuruh anak itu untuk pergi. Tapi bukannya mendengarkan, Askari langsung mengeluarkan busur dan anak panah untuk membidik Morris. Tapi seperti sebelumnya, upaya Askari itu gagal. Giliran Presiden yang mencoba menembakkan senjatanya, tapi dia tak tahu bagaimana menggunakannya. Morris merebut senjata dan menembakkannya untuk mengosongkan peluru. Kemudian dia dan Presiden bertengkar. Morris menang telak, lalu Presiden berteriak pada Askari untuk menyuruhnya lari. Kembali ke Pentagon, tim melihat helikopter teroris dan mengikutinya. Mereka kaget saat wajah Hazar terekam kamera. Fred nampaknya tahu siapa dia, menyatakan bahwa dia adalah anak tidak sah dari seorang pengusaha minyak kaya raya. Di lokasi, Hazar melihat kotak es dan memutuskan bahwa dia akan mengubah presiden layaknya piala berburu itu. Dia kemudian mentransfer 10 juta dolar ke rekening Bank Morris. Anak buahnya memaksa presiden untuk masuk ke dalam kotak dan Hazar pun langsung menutupnya. Askari yang menyaksikan semua ini bersembunyi di dekat lokasi. Sementara Pentagon telah mengirim pasukan untuk menyelamatkan presiden, tapi mereka terlalu jauh untuk sampai tepat waktu. Askari yang ketakutan melihat foto ayahnya sehingga membuat keberaniannya pulih. Dia meletakkan ranselnya. Ketika helikopter itu menarik kotak berisi presiden ke atas, Askari langsung melompat ke atasnya. Morris diperingatkan bahwa Askari masuk ke dalam kotak, sehingga mereka mencoba melepaskannya dengan menerbangkannya ke beberapa pohon. Teroris mencoba menembakinya dari helikopter, sementara Askari mendesak presiden untuk melompat turun dari kotak itu. Karena presiden takut, Askari pun menggunakan pisaunya untuk memotong tali kotak, sehingga mereka terlepas dari helikopter untuk sementara. Sesaat, Morris mulai menembaki mereka berdua lagi, sehingga mereka berdua bersembunyi di dalam kotak untuk berlindung. Askari berlanjut menggunakan berat tubuhnya untuk memaksa kotak itu jatuh, dan mereka akhirnya terjatuh ke dalam sungai. What the hell are they doing? Menggunakan kotak itu sebagai rakit, saat mengapung di sungai, Presiden menyadari bahwa mereka terjatuh di lokasi jatuhnya pesawat. Staf Pentagon masih mengawasi dan Wakil Presiden segera memerintahkan para angkatan laut yang ditugaskan untuk mengambil Presiden. Setelah mendapatkan koordinat baru, Wakil Presiden memperhatikan Fred yang diam-diam mengirim pesan dari ponselnya. Sedangkan di helikopter, Hazar menerima SMS dari nomor tak dikenal yang hanya menyatakan bunuh saja dia, beserta sebuah titik koordinat. Sekarang, Askari dan Presiden berenang menjauh dari kotak menuju pesawat. Mereka naik ke dek atas yang masih setengah terendam, tapi sudah dipenuhi oleh mayat. Mereka mencoba istirahat sejenak, tapi di sini terdengar langkah kaki di atas mereka. Atap di atas mereka mendadak meledak dan terbuka, di mana Hazar dengan cepat memasang bom dengan setelan waktu selama 5 menit. Hazar menyuruh Morris untuk mengangkatnya kembali, namun Morris mengkhianatinya dan meninggalkannya di dalam pesawat dengan 2 lainnya. Ketiganya pun terjebak di pesawat dengan bom itu yang siap meledak. Kedua pria itu berkelahi. Lalu ketika Presiden hampir kalah, Askari datang untuk memukul Hazar. Hazar mencoba menggunakan pistol, tapi pistol itu diambil oleh Presiden untuk membunuhnya. Setelah Hazar mati, bom akan meledak. Sementara Morris terus menembak dari helikopter, sehingga keduanya pergi menuju kokpit evakuasi darurat. Mereka berdua pun terlempar ke atas dan sejajar dengan Morris. Melihat momen itu, Askari menarik kembali busurnya dan menembak Morris tepat di dadanya. Kali ini dia berhasil, tapi Morris menggunakan pakaian anti peluru. Tapi luka di dada Morris mendadak kumat akibat benturan itu, sampai membuatnya jatuh dari helikopter tepat saat bom itu meledak. Ayah Askari berada di dalam jeepnya yang dengan cemas menunggu putranya kembali. Pria lain mengatakan bahwa dia pasti tersesat di hutan. Tapi sesaat kemudian mereka mendengar ledakan. Parasut kuning mendarat di mobilnya bersamaan dengan pasukan angkatan laut yang menarik Tapio keluar. Para pemburu keluar dari kendaraan mereka dan dijatuhkan ke tanah.
Seluruh danau menguap dan semua orang di Pentagon yakin bahwa presiden pasti tewas dalam ledakan itu. Wakil presiden yakin bahwa dia akan dilantik sebagai presiden berikutnya sebagai pengganti. Sementara saat para pemburu diinterogasi, mereka melihat parasut yang tak dikenal mendarat. Askari muncul di atas dengan presiden di sampingnya. Askari bersatu kembali dengan ayahnya, memperkenalkannya kepada presiden. Di sini presiden memanggilnya sebagai pria paling pemberani yang pernah dia temui. Tim pencarian langsung mengirim laporan ke Pentagon, mengatakan bahwa presiden masih baik-baik saja. Mendengar kabar itu, Fred berjalan pergi untuk bertatap muka dengan wakil presiden di kamar mandi. Di sini diketahui bahwa Hazard adalah agen rahasia yang bekerja untuk mereka berdua dalam misi membunuh presiden. Tujuannya tak lain adalah kekuasaan. Wakil presiden kecewa atas kegagalan ini dan bertanya-tanya apakah rahasia mereka berdua ini masih aman. Belum menjawab, Fred langsung membunuh wakil presiden dengan membenturkan kepalanya ke wastafel agar terlihat seperti kecelakaan. Sementara Askari dan presiden berfoto dengan dikelilingi oleh helikopter pemerintah. Foto itu dimuat di surat kabar dan kemudian dibingkai di kabin bersama foto langka yang lain. Dan di sini film pun berakhir. Oke guys, kurang lebih begitulah rekapan dari film Big Game tahun 2014. Terima kasih telah menonton dan semoga terhibur.